Oleh karenanya saya berdiri di sini ingin membacakan sikap aksi pada siang hari ini agar bisa didengar oleh Densus 88 khususnya dan pemerintahan di Indonesia pada umumnya, sehingga apa yang kita sampaikan ini perlu dijadikan pertimbangan untuk tindak lanjut ke depan kinerja daripada Densus 88 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Jamaah Ansarut Tauhid Muhammadiyah Solo dan elemen-elemen Muslim seluruh raya dalam rangka menolak pembantian kaum muslimin distribusi oleh Densus 88. Detasemen khusus 88 anti teror Mabes Polri melakukan penggerebekan di rumah kontrakan milik Rahmat di Jalan Kiai Haji Dewansa, Gang Hasan RT 0407 Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa 31/12 malam hingga Rabu 1 Januari 2015. Pada dini hari, 6 pelaku terorisme yang tewas dikenal dengan nama Daeng alias Dayat alias Hidayat, Nurul Haq alias Burman, Uji alias Tomo, Rial alias Tepuh, Hendi dan Ujuh Edo alias Amrin. Nama-nama tersebut kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Bayu Rafi Amar, merupakan nama yang diperoleh dari Anton, pelaku terorisme yang sebelumnya ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah, dan seorang lagi pelaku yang selamat dalam penggerebekan di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Madia, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sikap represif militeris dan eksekusi mati oleh atas 6 orang tersebut oleh Densus 88 di Ciputat mengingatkan pula kasus di Batu Malang, Temanggung, Wonosobo, Jatiasi, Klaten, Mojosongo Solo, IP Solo, Barat PT Konimex Sukoharjo, Bandung Kabupaten, Batang, Kendal, Lamongan, Makassar dan Bina, seolah pula Densus 88 sudah kehilangan khususnya sebagai unit khusus Polri yang mestinya prosedural dan lebih profesional dari polisi di daerah. Berikut fakta dan kejanggalan di Ciputat, Tangerang Selatan menunjukkan hal yang kontradiktif dalam penegakan hukum oleh Polri khususnya Densus 88. 1. Mengapa 6 orang tersebut harus ditembak mati? Apa perannya? Terlibat kasus apa? Ini perlu pembuktian. Ada saksi, ada bukti, bukan pernyataan sepihak yang tidak ada hak untuk membela diri terhadap korban. Mestinya asas praduga tak bersalah dikedepankan hingga proses ke pengadilan. Di pengadilan pun belum tentu hakim menentukan terdakwa itu bersalah. 2. Semangat Densus 88 untuk menembak mati mengapa hanya terjadi pada kasus terorisme dan tidak terjadi pada penegakan hukum pada kasus lain seperti korupsi maupun illegal logging. Kapolri harus menjelaskan mengapa ini hanya terjadi pada korban yang kebanyakan beragama Islam, yang taat beribadah. Jangan sampai terjadi isu terorisme hanya sebiak kedok yang dibungkus untuk memerangi, menyiksa dan membunuh kelompok Muslim di Indonesia. 3. Mengapa Mabes Polri perlu melacak dan menyebar foto korban dalam rangka mencari data pembanding untuk DNA? Dalam hukum acara pidana menyebutkan bahwa penetapan tersangka harus jelas identitas dan memiliki dua alat bukti untuk menguatkan. Mengapa korban terlanjur
dibunuh dimulai dini hari tanggal 1 Januari 2014 dan baru 2 Januari 2014 mencari identitas, alamat berserta keluarganya. Bagaimana pula menetapkan tersangka kalau alamatnya belum jelas? Bila jadi ini justru ada salah sasaran, salah target yang dilakukan oleh Densus 88. 4. Dalam penggerebekan apalagi eksekusi mati di Ciputat yang di TKP hanya Densus 88, maka terkait barang bukti pun di TKP hanya Densus 88 yang tahu. Apakah barang bukti itu benar di TKP atau keberadaan barang bukti tiba-tiba ada hanya Densus saja yang tahu. Artinya bahwa validitas barang bukti di TKP sangat subjektif, sepihak dan belum tentu benar. Terkait dengan hal itu, maka kami yang tergabung dalam Jamaah Ansarut Tauhid Solo Raya dan didukung oleh elemen-elemen Muslim di Solo Raya pula menilai bahwa dengan alasan apapun pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya Densus 88 kepada korban yang statusnya baru terduga sebelum putusan pengadilan yang bersifat tetap adalah melanggar 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seperti A pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. 2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia yang menyatakan A. Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Asas praduga tak bersalah itu yang didahulukan. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, diantaranya A. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara wewenang-wenang. Untuk itu kami meminta 1. kepada Presiden RI untuk mengingat kembali bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Australia telah menyadap informasi terhadap beberapa pejabat negara. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada pihak asing yang campur tangan yang ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar lemah dan mundur dan mudah diatur. 2. Kepada DPR RI, Komnas HAM, Kapolnas, Kompolnas agar melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi, pengawasan dan kontrolnya terhadap Polri. 3. Kepada Kapolri dan Densus 88 untuk tidak terlalu senang dan bangga atas pembantaian 6 warga di Ciputat karena nantinya akan berimplikasi pada pertanggungjawaban risiko dan konsekuensi yang tidak hanya akan ditanggung di dunia namun juga di akhirat kelak. Surakarta, 3 Januari 2014, Katib Mudinya Solo Abu Hafsah, Amir Mudinya Solo Soleh Ibrahim. Inilah yang kami baca dalam sikap aksi pada siang hari ini. Semoga bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia